Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mujahidin Bukit Pamulang Indah yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali di masjid kita tercinta. Mudah-mudahan kehadiran kita selain bisa menggugurkan dosa-dosa kita pada setiap langkah kita dari rumah ke masjid, juga dapat meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah perjalanan Ramadan kita sudah memasuki 10 hari yang kedua, dan ini berarti kita harus semakin mengencangkan ikat pinggang kita, semakin menata hati kita agar jangan sampai pendidikan Ramadan yang kita lalui ini tidak mengantarkan kita kepada tujuan disyariatkannya puasa. Kita tahu semua bahwa tujuan disyariatkannya puasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, semoga dengan berpuasa itu kita menjadi hambanya yang bertakwa. Ada pertanyaan yang menarik. Apakah tujuan kita berpuasa menjadi orang yang bertakwa itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja? Ataukah bertakwa itu merupakan proses yang senantiasa kita jalani sepanjang hidup kita? Tentu karena bertakwa yang disebut di dalam ayat 183 surat Al-Baqarah itu bentuknya fi'il mudhari', bukan fi'il madi, maka takwa itu memang harus sepanjang hayat. Takwa itu harus di mana saja dan kapan saja, sebagaimana dipesankan oleh Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun berada. Berarti takwa itu tidak terbatas di masjid, takwa itu tidak hanya terbatas saat kita beribadah. Di luar itu, di rumah, di sekolah, di pasar, di kantor harus juga bertakwa. Karena takwa itu modal, takwa itu bekal hidup kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan persiapkanlah bekal untuk kehidupan akhirat. Ingat, bekal terbaik yang harus kita persiapkan, yang harus kita bawa mati adalah takwa. Oleh sebab itu, takwa harus menjadi pakaian keseharian kita. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah pakaian terbaik yang harus kita kenakan. Sebab kalau kita memakai pakaian takwa, kita akan malu jika berbuat maksiat. Jika kita senantiasa menakwakan diri kita dengan takut akan adab Allah, kita mestinya tidak akan pernah melanggar, tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah. Jangankan berbuat maksiat kepada Allah, di siang hari di bulan Ramadan kita tidak mau menyentuh makanan dan minuman yang sejatinya halal kalau di luar Ramadan. Tetapi kita dengan bertakwa itu memiliki ketahanan mental spiritual yang tangguh, sehingga kita memiliki antivirus kemaksiatan. Itulah hebatnya orang bertakwa. Oleh sebab itu masa depan itu dimiliki
atau pemiliknya adalah orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Artinya jika kita ingin menempuh perjalanan hidup menuju masa depan yang lebih baik, maka takwa itu harus menjadi kendaraan kita. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tahu bahwa perintah takwa di dalam Al-Quran merupakan perintah yang boleh dikatakan sangat serius. Mengapa disebut serius? Karena di dalam surat Ali Imran Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, berarti yang dipanggil untuk menjadi hambanya yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi bertakwa itu tidak boleh kaleng-kaleng, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh semau hatinya. Kita harus berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Makanya perintah atau wasiat takwa itu menjadi salah satu rukun khutbah Jumat, salah satu yang harus dipesankan dan disampaikan secara terbuka kepada para jamaah. Yang kedua, kita bertakwa kepada Allah karena memang orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah balasan berupa surga. Surga itu didesain oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Bukan hanya takut akan azabnya, tetapi takut akan segala keadilan, segala hal yang terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita pasti akan memilih jalan yang tidak mengantarkan kepada neraka. Kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti kita akan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bertakwa itu sungguh indah. Karena apa? Karena fitrah manusia pada dasarnya mencintai kebaikan. Bulan Ramadan didesain oleh Allah menjadi bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Di dalam rangkaian ayat tentang puasa, Allah paling tidak menyebut 3 kali kata khair. Faman tatawwa'a khairan, satu, fahuwa khairul lah, khair yang itu yang kedua, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Menurut para mufassir, penyebutan 3 kali kata khair menunjukkan bahwa ibadah ini, ibadah puasa Ramadan ini adalah ibadah yang semuanya itu berorientasi kepada kebaikan. Allah perintahkan kita bangun lebih awal, itu pasti baik bagi diri kita. Allah anjurkan kita santap sahur, pasti lebih baik. Allah ingatkan lagi melalui adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, pasti itu lebih baik bagi kita yang bangun daripada yang tidur. Kita bisa berdoa di waktu istimewa sebelum adzan subuh, di saat waktu sahur, itu juga luar biasa, waktunya waktu mustajab. Bahkan ketika kita bangun lebih awal, bangun di pagi hari, kita mendapatkan doa Nabi, doa yang dahulu dipanjatkan oleh Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun pagi. Doa Nabi pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau kita bangun pagi, berarti insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan berkat doa Nabi. Oleh sebab itu, jangan lewatkan ketika waktu sahur itu kita gunakan untuk zikrullah, untuk beristighfar kepada Allah, untuk melakukan qiyamul lail, untuk bertadarus, untuk membaca Al-Quran. Jangan hanya punya niat bangun pagi itu hanya sekedar santap sahur, walaupun memang sunnahnya kita kalau bisa makan sahur sebelum adzan subuh. Namun waktu sahur itu merupakan waktu yang paling istimewa bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa di dalam surat Adz-Dzariyat antara lain disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang bertakwa itu kebiasaannya, gaya hidupnya adalah selalu beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah.
Orang yang bertakwa itu orang yang memiliki harapan yang sangat positif dalam menatap masa depan. Oleh sebab itu Allah menyebutkan 3 perintah takwa diikuti dengan harapan positif dengan menatap masa depan yang akan dijalaninya. Yang pertama, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan dengan bertakwa itu kita menjadi orang yang selalu mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Berarti ketakwaan kita itu mestinya berorientasi masa depan. Ketakwaan kita itu insya Allah akan membuahkan kasih sayang dari Allah di dunia maupun di akhirat. Kasih sayang Allah itu luar biasa banyak. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa umur panjang, bisa berupa rizki, bisa berupa ilmu dan sebagainya. Jika kita dikasih sayangi Allah, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya yang terbaik bagi kita. Itu yang pertama. Takwa menjadi kunci untuk menjemput kasih sayang Allah di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan dengan bertakwa itu engkau menjadi orang yang beruntung. Kita ingin hidup kita ini tidak merugi. Mengapa? Karena Allah sudah memberikan bekal, memberikan modal yang luar biasa, memberikan umur, memberikan rizki, memberikan sandang, pangan, papan. Tapi kalau diisi dengan hal-hal yang merugikan diri sendiri, niscaya itu membawa kepada kecelakaan, binasa dunia dan akhirat. Maka dengan bertakwa, insya Allah kita termasuk hambanya yang beruntung, bukan yang buntung. Beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat, sebagaimana doa sapu jagat yang selalu kita baca. Yang ketiga, jamaah sekalian, perintah takwa itu disertai dengan harapan menjadi orang yang pandai bersyukur. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan dengan bertakwa itu kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Esensi pandai bersyukur adalah berterima kasih dan mau memanfaatkan semua anugerah, semua pemberian Allah, semua nikmat Allah sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita diberikan oleh Allah nikmat sehat mata. Fungsi mata itu adalah untuk melihat kebaikan. Jangan sampai melihat kemaksiatan atau melihat sesuatu yang tidak disukai dan diridai oleh Allah. Kita dianugerai oleh Allah pendengaran. Pendengaran itu tujuannya agar kita bisa menyimak kebaikan, bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran, bisa menyimak tausiah agama, dan bisa menyaring segala informasi yang benar, yang jujur, atau sebaliknya, yang bohong, yang hoax, yang fitnah, dan sebagainya. Dengan kita bersyukur, mudah-mudahan anugerah, nikmat, rahmat itu senantiasa ditingkatkan terus oleh Allah, karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahkan menurut para ulama, semua ibadah yang kita kerjakan esensinya adalah ekspresi dari rasa syukur kita kepada Allah. Kita melaksanakan sholat, itu merupakan bentuk syukur badan kita, anggota badan kita untuk bertakbir, untuk mendekap, untuk ruku, sujud, dan semua itu menunjukkan bahwa diri kita ini memang dimiliki oleh Allah. Karena itu wajar kita berterima kasihnya kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Ketika kita mengeluarkan zakat, sejatinya kita bersyukur atas harta, atas kekayaan yang dititipkan oleh Allah, bisa kita berikan, kita salurkan, kita distribusikan kepada yang berhak menerimanya. Demikian juga dengan berpuasa. Dengan berpuasa ini kita bersyukur kepada Allah, ternyata Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyehatkan badan kita, untuk mengistirahatkan sebentar saja dari organ-organ dalam kita, organ pencernaan kita, agar kembali sehat, kembali fresh, kembali remaja, kembali lebih berfungsi secara optimal.
Itulah esensi daripada bersyukur. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah syukur dan takwa ini kita selalu jaga, selalu kawal dalam kehidupan kita, agar jangan sampai kehidupan kita ini diisi dengan bukan ketakwaan dan juga bukan kebersyukuran. Karena dengan tidak bersyukur dan dengan tidak bertakwa, itu artinya kita menjauh dari nikmat Allah, menjauh dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita kerjakan tahun ini menghasilkan kualitas takwa yang lebih meningkat, menjadikan kita hambanya yang bertakwa dimanapun dan kapanpun, sehingga kita bisa lulus dan diwisuda oleh Allah pada 1 Syawal, pada saat merayakan Idul Adha, dengan predikat takwa yang setinggi mungkin di mata Allah. Karena orang yang terbaik, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Demikianlah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.